Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, lagi-lagi Infinix sukses berkat hadirnya Note 40 series di Indonesia. Soalnya smartphone-nya itu laku keras. Yang dimana saat saya beli awal launching ada di kisaran ya 2,5 sampai 2,6 juta rupiah untuk Note 40 yang basic. Dan sekarang saya mau beli lagi harganya jadi 3 sampai 3,1 juta rupiah. Jadi harganya naiknya lumayan teman-teman. Karena saking banyaknya peminat untuk Infinix Note 40. Dan di saat lagi panas-panasnya Note 40 series ini launching lagi versi yang tertingginya, yaitu yang 5G. Ya, cukup banyak ya teman-teman gadget yang sudah menanti-nanti seri 5G dari Note 40 series ini. Dan kebetulan saya di sini mau unboxing seri tertingginya untuk Infinix Note 40 series. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ya, kira-kira bagaimana untuk seri tertingginya dari Note 40 series ini? Soalnya untuk seri basicnya saja itu sangat memuaskan. Kira-kira bagaimana dengan seri tertingginya ini? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Yap, ini dia box dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Yang dimana ini adalah seri tertingginya untuk Infinix Note 40 series. Untuk masalah harga belum bisa saya spill ya, soalnya tunggu aja launching resminya di 2 Mei 2024. Yang pasti harganya dia yang paling tinggi dibandingkan Note 40 series lainnya. Oke, kita lihat desainnya. Ini boxnya masih mirip-mirip ya sama Note 40 yang 4G, cuma bedanya ini overall warnanya lebih ke hijau dibandingkan yang 4G itu agak ke biru gelap ya teman-teman. Dan di sini desainnya masih mirip banget. Jadi ada Infinix Mobile Legends, kemudian Note 40 Pro Plus 5G. Nah, ini dia 5G yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman. Akhirnya untuk Note 40 series yang 5G masuk juga di Indonesia. Kemudian ini dia untuk internalnya sangat lega di 256 GB dan ini RAM-nya jumbo banget di 12 GB. Ya, mantap ya teman-teman. Dan ngecasnya sangat lembut di 100 watt all-round fast charge 2.0. Jadi ini ngecasnya ngebut banget. Dan RAM-nya tertinggi di 12 GB. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi makin menggoda untuk Note 40 series ini. Bagian kanan tulisannya Note 40 Pro Plus 5G. Kemudian bagian kirinya ini juga sama. Dan dia sudah ada NFC serta ada IP ratingnya 53 kalau nggak salah. Jadi tahan percikan air dan untuk debu juga sudah tahan. Dan yang kita unboxing ini warnanya adalah vintage green. Jadi warna hijau ya teman-teman. Dan terakhir ini dia untuk selling pointnya. Yang pertama adalah 100 watt all-round fast charge 2.0. Jadi ngecasnya ngebut banget di 100 watt. Dan ngecas ngebut ini sangat nikmat ya kalau teman-teman gadget sudah mencobanya secara langsung. Kemudian layarnya 3D curve, jadi sudah curve 120 Hz. Kemudian di sini ada Active Halo, jadi ada LED notifikasi ya di bagian belakang. Kemudian ini dia chipsetnya adalah Dimensity 7020 5G ya, akhirnya 5G dan cukup powerful ya untuk chipsetnya. Dan untuk kameranya di 108 megapiksel dan ada OIS. Terakhir adalah Sound by JBL. Ya, mantap ya. Oke, seperti biasa untuk pembelian Infinix Note 40 series kita dapat bundling ya teman-teman. Jadi ini dia. Kita dapat untuk charger case-nya juga yang wireless. Nah, kita buka dulu untuk plastiknya. Jadi ini dia, Infinix memang tidak pelit ya teman-teman. Jadi bahkan Note 40 yang basic saja kita dapat smartphone yang bundling seperti ini. Ntar kita ambil dulu box yang pertama. Dan ini dia untuk box yang kedua. Jadi kita mendapatkan Infinix Make Power. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Ya, kita buka dulu untuk Make Power-nya apakah ada perbedaan kalau dibandingkan dengan Infinix Note 40 yang 4G sebelumnya. Dan sudah kita unboxing semua ya, baik yang 4G basic dan yang Pro. Ini dia untuk Infinix Make Power-nya. Kita lihat, sepertinya tidak ada perbedaan ya teman-teman kalau dibandingkan sama Infinix Note 40 series lainnya. Jadi sama-sama sudah bagus dan cukup solid untuk wireless charging-nya ini. Oke, mantap ya teman-teman. Kemudian ini dia untuk box dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang langsung saja kita unboxing. Jadi ini dia untuk smartphone-nya. Oke, finishingnya masih sama persis sama yang 4G. Jadi ini plastiknya bling-bling seperti ini teman-teman. Dan ini 100 watt all round ya, keren ya. Sudah 100 watt di sini.
Langsung saja kita kletek dulu untuk plastiknya. Apakah desainnya sama kayak Note 40 Pro yang pernah kita unboxing? Soalnya kebetulan sama-sama yang warnanya hijau, teman-teman. Ini dia desain dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang warna vintage green. Jadi untuk desainnya masih mirip banget sama Infinix Note 40 Pro yang sudah kita unboxing kemarin. Bagian backcase ini finishingnya menggunakan kulit sintetis berwarna hijau dan ini perpaduan antara hijau dan emas, teman-teman. Sehingga feel-nya premium ya. Untuk modul kameranya sudah keren, ada dua finishing, jadi ada yang glossy dan ini finishingnya seperti metal. Kemudian yang beda adalah ada tulisannya 5G di samping tulisan Infinix ini. Oke, jadi desainnya masih feel-nya premium, teman-teman. Dan smartphone-nya ini tipis banget dengan layar yang sudah curve. Ya, untuk bagian depan layarnya ini belum ada screen protectornya, jadi nanti sepertinya kita pasang sendiri, teman-teman. Untuk detail di bagian bawah ini ada tempat untuk SIM tray, kemudian ada mikrofon, Type-C, dan speaker. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off, kemudian atasnya volume up and down yang sudah clicky ya, ini nyaman. Bagian atas ini ada mikrofon, kemudian ada infrared blaster. Terakhir adalah speaker yang kedua dengan tulisannya Sound by JBL. Kemudian bagian kiri ini polosan saja, sehingga untuk desainnya masih sangat mirip dengan Note 40 Pro yang biasa, tidak ada jack audio 3,5 mm di sini. Oke, untuk desain masih mirip-mirip. Kemudian kita lanjut lagi unboxingnya. Kemudian ini dia, kita dapat petunjuk penggunaan untuk Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Selanjutnya ini dia untuk penginstalan tempered glass, teman-teman. Jadi ini sepaket sama ini dia untuk tempered glassnya. Dan langsung saja kita cek bagaimana untuk kondisinya. Dan ternyata ini aman, teman-teman, tidak ada yang pecah ataupun retak. Soalnya sebelumnya untuk Note 40 Pro punya saya itu pecah ya, teman-teman. Selanjutnya kita mendapatkan ini dia stiker untuk Infinix Note 40 series. Dan ini kita mendapatkan kartu Mobile Legends dengan adanya kodenya, teman-teman. Jadi lumayan ya, dapat skin mungkin atau mungkin dapat hadiah lainnya dari Infinix. Kemudian kita mendapatkan ini dia. Oke, ini dia untuk perpaduan antara silicone case sama hard case ya, teman-teman. Jadi kualitasnya bagus. Dan untuk finishing belakangnya ini juga masih sama ya. Jadi tekstur kulit sehingga feel-nya masih sama-sama premium walaupun kita menggunakan case-nya ini. Kemudian kita mendapatkan kepala charger yang sudah 100 watt, teman-teman. Jadi kecepatan maksimal dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ya, mantap ya. Jadi sudah tidak ada PR dan ini chargernya berisi, teman-teman. Yang dimana dia ternyata sudah Type-C to Type-C. Jadi untuk kabelnya ini sudah nggak yang umum ya, teman-teman. Oke, mantap. Dapat charger yang maksimal. Dan terakhir ini dia untuk kabelnya. Yang pastinya sudah Type-C to Type-C. Ini dia, bisa dilihat ya. Jadi sudah Type-C to Type-C. Ini cukup jadi perhatian ya. Jadi kabelnya nggak sembarangan kabel. Oh ya, terakhir masih dapat lagi ini dia untuk pin ejectornya yang dimana lokasinya agak sulit dijangkau, teman-teman. Dan langsung aja kita ambil dulu. Ya, untuk SIM tray-nya ini hanya support dual SIM ya, teman-teman. Jadi masih tidak support micro SD. Cuma saya rasa untuk memorinya di 256 GB itu sudah sangat cukup ya. Sehingga di sini kita dapat kelengkapan yang sangat lengkap saat membeli Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini. Tidak ada yang dikurangi sama sekali dari casingnya yang kualitasnya ini sangat baik. Kemudian ada kartu Mobile Legends, ada stiker, tempered glass, dan charger yang sudah 100 watt. Tidak lupa kita dapat MagSafe juga ya. Jadinya mantap kalau beli Infinix Note 40 series ini. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana pandangan awal dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ini dia teman awal dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang dimana ternyata ini tampilannya mirip-mirip sama Note 40 Pro 4G yang sudah kita unboxing. Jadi feel-nya sama-sama sudah premium dengan 3D curve, kemudian bingkainya ini tipis, dan layarnya ini kualitasnya tidak main-main, teman-teman. Jadi sudah AMOLED Full HD+, PCIe 3 100%, dan support white color gamut. Jadi untuk resolusinya saya rasa sudah cukup tajam dengan warna yang sangat nyaman. Jadi sudah cukup akurat dan gonjreng, teman-teman. Sehingga untuk feel-nya di layar ini saya rasa sudah bagus ya di Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini. Kemudian kita lihat untuk bagian softwarenya apakah ada perbedaan. Untuk software masih sama, jadi XOS yang terbaru versi 14 dengan Android terbaru juga, yaitu 14, teman-teman. Jadi softwarenya sudah terbaru seperti Note 40 series lainnya.
Kemudian kita cek untuk free memorinya. Yang pertama tuh RAM-nya free-nya masih di 7,1 GB teman-teman. Hanya terpakai sekitar 38% saja. Jadi ini free-nya sangat-sangat lega ya. Karena memang untuk memori RAM-nya sekarang sudah di 12 GB. Kemudian internalnya masih di 217,35 GB. Yang dimana terpakai hanya di 3% saja. Sehingga saya rasa untuk memori ini sangat lega dan bisa banget buat jangka panjang teman-teman. Apalagi sudah 5G juga sekarang. Kemudian ini dia untuk layarnya sudah support SDR10, SLG, dan SDR10 Plus. Dan sampai 120 Hz untuk refresh rate serta support white color gamut juga. Kemudian ini dia perbedaannya adalah SoC-nya adalah dia Dimensity 7020 ya teman-teman, bukan 930. Dengan clock speed-nya ini dia, tapi benar ya clock speed-nya. Jadi di 2,2 GHz untuk yang Cortex A78 dan 2 GHz untuk Cortex A55. Sudah 64 bit dan untuk GPU-nya adalah PowerVR B-Series BXM8256. Oke, jadi chipsetnya ini Dimensity 7020 itu agak mirip-mirip ya sama Dimensity 7050, cuma masih di bawahnya untuk kastanya. Cuma nanti kita lihat bagaimana racikannya Infinix, apakah bisa memaksimalkan performa dari Dimensity 7020 ini. Kita lihat ke general, jadi untuk memory flash-nya tentunya sudah UFS dengan RAM-nya yang 12 GB. Untuk AnTuTu versi 10, dia skornya dapat di 474.780. Ya, nanti selanjutnya mungkin kita gaming test dulu, kita lihat bagaimana performa dan kestabilan dari Note 40 Pro Plus 5G ini. Selanjutnya untuk sensor sudah lengkap, jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya juga, dan tidak lupa ada sensor NFC-nya juga teman-teman. Ini dia. Ada NFC-nya juga. Kemudian ada sensor infrared juga, tidak lupa ya di bagian atasnya ini. Kemudian gyroskopnya dia pastinya sudah hardware ya harusnya. Kita cek saja, memastikan, dan benar gyroskopnya sudah hardware. Jadi masalah sensor dia sudah aman jaya teman-teman. Ini lengkap dan berfungsi dengan sangat baik. Kemudian saya juga lihat di sini sudah ada aktif Halo Lightning. Jadi ada LED notifikasinya juga. Kita coba cek. Yang dimana ini dia untuk LED notifikasinya. Kita coba ya lihat. Nah, ini dia. Dia bisa menyala-nyala seperti ini teman-teman untuk bagian belakangnya. Keren ya, jadi ini salah satu inovasi dari Infinix. Kemudian ini dia yang support LED notifikasinya seperti telepon, notifikasi, kemudian ngecas, game, musik, dan saya rasa cukup banyak untuk fitur yang support LED notifikasi Halo Lightning ini. Oke, mantap. Selanjutnya untuk kamera, Infinix Note 40 Pro Plus 5G memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama di 108 MP, ada OIS, dan ada lensa makro di 2 MP, dan terakhir kalau nggak salah adalah lensa depth di 2 MP juga. Dan ada 4 LED flash ini teman-teman. Jadi untuk setup kameranya masih mirip-mirip sama Note 40 Pro yang 4G. Kemudian kamera depannya dia sebesar 32 MP ini dia. Dan ini dia untuk tampilan UI dari kamera Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Jadi bisa kita atur langsung di 108 MP maksimalnya. Kemudian ada AI bisa kita hidupkan dan matikan di sini. Dan dia kalau ngezoom sampai 3 kali masih bagus ya teman-teman hasilnya. Jadi tidak pecah. Sudah saya tes di Legawa Gadget untuk hasil kamera antara Note 40 series ini. Jadi sangat memuaskan teman-teman. Kita lihat untuk modenya, di sini ada portrait, kemudian ada super night, dan di more ada slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shot, mode pro, panorama, super makro, documents, dan AR shot. Jadi untuk kameranya saya rasa fiturnya masih mirip-mirip sama Note 40 Pro yang 4G teman-teman. Jadi nggak harus kita bahas banyak di sini. Kemudian untuk videonya kita lihat resolusinya maksimal sampai di 2K dan bisa 60 fps di 1080p. Oke, mantap. Dan ada stabilisasi di sini. Kalau kita aktifkan untuk ultra steady-nya dia maksimal hanya di 1080p 30 fps. Cukup disayangkan ya. Jadi kalau di 2K dan 60 fps dia belum support. Cuma berkat adanya OIS di kameranya, jadi saat kita ngevideo di 2K ataupun di 60 fps, dia tetap cukup stabil teman-teman. Sudah saya tes juga. Kemudian ini ada Ultimate Video Enhancement yang dimana meningkatkan SDR dan warna dari video kita. Dan kita harus milih antara stabilisasi atau menggunakan Ultimate Video Enhancement ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk kamera depan.
Oke, kamera depan hasilnya cukup detail dan bagus teman-teman. Untuk videonya ini resolusinya maksimal seperti kamera belakangnya, bisa di 2K 30 fps dan bisa di 60 fps juga di 1080p. Kemudian terdapat Ultimate Video Enhancement dan ada stabilisasinya juga teman-teman. Jadi untuk kamera saya rasa pengaturannya lengkap ya, ini mantap. Kemudian untuk chargernya sekarang ada di 100 watt, ini ngebut banget teman-teman. Dan untuk baterainya sekarang ada di 4600 mAh, jadi turun sekitar 400 mAh kalau dibandingkan Note 40 series lainnya. Sehingga saya rasa kalau ngecas bakal ngebut banget ini. Mungkin sekitar ya 15-20 menit sudah penuh ya dari 0 sampai 100%. Soalnya sebelumnya saya pakai Infinix Note 12 VIP yang 120 watt. Itu sangat nikmat teman-teman. Kalau ngecasnya itu ngebut banget. Jadi saya tinggal mandi saja dari 0 sudah bisa penuh ya. Sekitar 15 menit sudah penuh. Jadi saya rasa nanti Note 40 Pro Plus 5G ini juga bakal nikmat banget untuk ngecasnya. Oke, jadi untuk kesimpulan Infinix Note 40 Pro Plus 5G kalau kita bandingkan sama Note 40 Pro yang 4G, perbedaan utama tentu ada di chipsetnya yang dimana sekarang sudah 5G. Jadi sesuai dengan request teman-teman gadget ya yang banyak menanyakan apakah Note 40 series yang 5G masuk atau tidak, dan ternyata masuk resmi di Indonesia. Tunggu tanggal 2 Mei 2024. Dan chipsetnya saya rasa sudah mumpuni juga, yaitu Dimensity 7020. Kemudian untuk periode selanjutnya adalah RAM-nya yang sekarang lega banget di 12 GB. Ya ini untuk jangka panjang bisa banget chipsetnya 5G, RAM-nya 12 GB, jadinya saya rasa performa nggak jadi kendala ya untuk Note 40 Pro Plus 5G ini. Selanjutnya untuk ngecasnya sekarang di 100 watt, yang dimana sebelumnya kalau nggak salah 75 watt ya. Jadi sekarang makin ngebut lagi, dan ini baterainya di 4600 mAh dengan ngecas 100 watt pastinya ini ngebut banget teman-teman. Jadi untuk perbedaannya ada di situ. Untuk lainnya seperti desain, kemudian untuk sektor kameranya saya rasa masih mirip-mirip ya sama Note 40 Pro yang 4G. Cuma nanti untuk detailnya tunggu saja untuk reviewnya dari smartphone ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya tidak ketinggalan review dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Apapun saran, boleh tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lanjut konten. Saya Amir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.